جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan kita insyaallah mulai kali ini biiznillah ta'ala di pekan 1 dan 3. Ya, jadi pekan 1 dan 3 di sore hari sebagaimana usulan dari beberapa rekan, mungkin beberapa jemaah, ya, agar mungkin waktu kajian lebih lama sedikit dibandingkan ba'da maghrib sampai isya saja. Tapi insyaallah kita akan mulai pekan 1, pekan 3 insyaallah di sore hari ba'da al-asr sampai jam 5 kita lanjutkan pembahasan syarah kitab tauhid. Jam 5 karena kami harus menuju ke daerah Pondok Gede pada maghribnya ada kajian, jadi kita hanya bisa sampai jam 5 insyaallah. Tapi itu pun cukup ya, insyaallah 1 jam 15 menit atau sekitarnya kita kajian. Pembahasan kita masih seperti yang berlaku sebelumnya tentang hadis Mu'adz bin Jabal, hadis dakwahnya Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kitab syarah kitab tauhid yang biasa saya pakai karya Al-Ustadz Firanda Andirja qadarullah, saya cari-cari di rumah tidak ketemu, maka saya pakai versi kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi Syarhi Kitab Tauhid, karya salah satu keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an. Ketahuilah jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman di tahun 10 Hijriah, sebelum hajinya Nabi SAW. Ya, sebelum haji, dan diutus ke negeri Yaman sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu beliau diutus tanggal 10 atau tahun 10 Hijriah. Para ulama ketika itu berselisih pendapat, ya, maksudnya para ulama berselisih pendapat apakah Mu'adz bin Jabal ini seorang wali atau seorang qadhi. Apakah Mu'adz bin Jabal seorang wali atau seorang qadhi?
Apa bedanya wali dan qadhi? Nah, beda. Wali itu orang yang di pemerintahan. Adapun qadhi juga bagian dari pemerintahan, tetapi dia sebagai hakim. Yang fatwanya qadhi itu harus berlangsung, harus nafiz, harus dilakukan. Tapi wali itu orang yang memegang perwalian di kota ataupun negeri. Contoh makanya di Indonesia ada namanya wali kota. Itu dari bahasa Arab. Wali, ya. Wali kota. Ya, itu wali namanya. Ini apa ini, Bekasi ya? Ini masuk mana nih? Bekasi. Bekasi wali kota bukan? Kalau bupati itu kabupaten. Kota Bekasi, wali ini masuk kota Bekasi bukan ini? Wali kota. Masuk ya, Keranggan masuk. Wali kota. Nah, pemimpinnya itu wali itu. Adapun qadhi, maka qadhi ini seperti hakim. Yang mana kalau keputusan hakim tek gitu, itu harus dijalankan gitu. Dari hukum yang dia sebutkan di lisannya. Misalnya hukum pancung, harus dijalankan hukum pancung. Ya, tapi kalau wali nggak bisa ngomong gitu. Wali kota misalnya, fulan ini harus dihukum pancung, nggak mesti terjadi. Ya, itu bedanya wali dan qadhi. Maka para ulama berselisih pendapat, apakah Mu'adz ini memang pemimpin atau dia hakim? Ya, itu ulama berbeda pendapat. Ala kulli hal, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid mengatakan yang zahir adalah beliau Mu'adz bin Jabal dengan usia beliau itu merangkap sebagai pemimpin daerah sekaligus menjadi juga qadhi. Ya, kalau misalnya nanti berhasil dakwah di Yaman, beliau sebagai penguasanya, pemimpinnya, dan juga sebagai sekaligus hakimnya. Kata Nabi SAW ketika mewasiatkan kepada Mu'adz, membekalkan Mu'adz untuk menuju ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Maka Al-Qurtubi berkata, yakni al-Yahud wan Nasara. Mereka maksudnya adalah, maksud ahli kitab di sini adalah apa? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Kata Al-Imam Al-Qurtubi ahli hadis, li'annahum kanu fil Yamani aktsaru min musyrikil Arabi atau aghlab. Karena mereka Yahudi dan Nasrani, terutama sekali Nasrani di Yaman itu lebih banyak dibandingkan kalangan musyrikin Arab. Jadi banyak mereka dibandingkan kalangan Arab. Jadi ketika itu Yahudi, Nasrani, ahli kitab banyak bercokol juga di Yaman. Wa innama nabbahahu ala hadha liyatahayya limunadharatihim wa yu'idda al-adillata limtihadihim. Nabi SAW memberikan tanbih. Tanbih itu peringatan, pengingat kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, nanti kiamat di Yaman kamu akan mendatangi ahli kitab loh di sana, karena kebanyakan di sana ahli kitab. Ini diberikan peringatan ini supaya apa? Supaya Mu'adz bin Jabal bertahayyuk untuk munazarah, mempersiapkan diri untuk terjadinya diskusi kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, terutama Nasara, dan mempersiapkan dalil-dalil untuk menguji orang Yahudi atau Nasara, atau dalil-dalil dipersiapkan supaya nanti bisa lulus ujian dari orang-orang ahli kitab. Ya. Kenapa? Li'annahum ala ilmin sabiq. Karena preparation, mempersiapkan menghadapi orang yang punya ilmu sebelumnya itu berbeda dibandingkan mempersiapkan menghadapi orang yang tidak punya ilmu. Begitu jemaah. Mohon maaf kalau misal di Masjid Al-Jihad isinya orang awam, nggak begitu paham tentang agama, mungkin saya nggak begitu preparation, nggak perlu, saya tinggal ngomong aja diterima insyaallah. Tapi kalau misalnya di hadapan saya
adalah para santri dan para ustadznya. Saya diundang ke pesantren dan mereka paham bahasa Arab, mereka sehari-hari belajar ilmu agama, tentu persiapannya beda. Begitu, tentu persiapannya beda. Inilah apa namanya persiapan dan i'dad dalam berdakwah. Persiapan dalam berdakwah perlu mengetahui antropologi daerah dan keadaan lingkungan atau atmosfer masyarakat yang didakwahi. Maka panitia al-jihad misalnya, Masjid al-Jihad, panitianya ketika mengundang ustadz baik rutin maupun tematik kajian sekali-kali, itu perlu memberikan maklumat, Pak Ustadz, di sini orang-orangnya begini karakternya, gitu. Atau mungkin di sini banyak dari ormas fulan misalnya. Itu perlu diberitahu. Ya. Bukan supaya apa, melainkan supaya ustadz ini punya strategi dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Oh, kayak gitu. Oke, nanti kita mungkin mengikuti metode seperti ini gitu. Ya, lebih mensukseskan dakwah. Maka orang Yahudi dan Nasara li'annahum ala ilmin sabiq. Mereka memiliki ilmu sebelumnya. Karena makanya disebut ahli kitab. Punya ilmu, punya pemahaman tadi ya. Bi khilafil musyrikin wa 'abadatil awthan. Berbeda halnya dengan orang-orang musyrikun di Arab dan para penyembah berhala yang mereka itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis, enggak ngerti apa-apa. Ya, begitu kata Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim. Berkata penulis Taisirul Aziz Al-Hamid, wa fihi anna mukhatabatal 'alimi laysat ka mukhatabatil jahil. Di sini ada faedah. Menghadapi atau berbincang dengan orang yang berilmu itu tidak sama dengan berbincang terhadap orang yang jahil. Penyikapannya pun beda, preparationnya beda, bahasa dan uslubnya beda. Harus begitu. Kalau misalnya Rasulullah SAW memberikan tanbih dan pengingatan, wahai Mu'adz, itu nanti yang akan kamu hadapi ahli kitab. Ini mengisyaratkan adanya apa? Ada perbedaan apa? Tinjauan dan perbedaan mukhatabah, bersikap dan juga berbahasa. Itu padahal kepada orang kafir loh. Lebih-lebih kepada orang muslim. Ketika kita menyeru orang yang faham agama, itu beda dengan beda caranya dan metodenya daripada menyeru orang yang mungkin tidak paham agama sebelumnya. Likulli maqamin maqal, kata mereka, kata para ulama. Untuk setiap konteks itu ada metode, ada perkataannya sendiri, gaya bahasanya sendiri. Ya. Ada seorang dai, dan ini kisah dari kisah dari sebagian penuntut ilmu di Indonesia. Ada seorang dai, yang dai ini bebas bicara. Selama ini kajian-kajiannya tabligh akbar bersama kalangan awam saja, kelas. Yang mana kalangan awam ini kalau ditalqin apapun mereka nerima, asal lucu, asal seru. Apalagi kalau misalnya sesuai dengan selera kalangan awam, baik lucu atau seru bahkan provokatif, itu boleh ditelan nama kalangan awam selama sesuai dan cocok dengan selera hawa nafsu mereka, walaupun menyimpang dari ajaran Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Terbiasa dengan begitu. Dan terbiasa pula menawarkan hal-hal yang baru dalam agama ini, amalan baru, ritual baru dan seterusnya. Banyak ya kalimat-kalimat yang keluar. Masya Allah, terbiasa dengan begitu. Diterima di mana-mana karena pengundangnya adalah panitia-panitia yang hanya mengikuti selera rakyat. Iya. Padahal selera rakyat ini adalah slogan apa? Mie instan. Makanya belajar itu kalau kayak gini caranya berbahaya. Tahib. Satu ketika ada pondok pesantren, ya, atas misal itu mengundang beliau, dan dihadiri, yang hadir itu bukan santri, yang hadir para asatidahnya. Maka mulailah ustadz ini berbicara.
Ya, berbicara sebagaimana kebiasaannya, berbicara semaunya dan memberikan maklumat-maklumat yang mana itu semua kalau ditanya tidak ada dalam agama sebenarnya. Karya-karya atau karangan-karangan dari ormas ataupun dari mazhab tertentu, Maka selepas seru-serunya bicara dan lucu-lucunya, yang mungkin bagi para penuntut ilmu itu, para ustadz itu, ini nggak ada yang lucunya. Ya, jadi hambar. Kemudian ditanya, ada di antara para asatidzah tersebut mencatat sekian banyak poin. Begini Ustaz, pas saya jawab, Ustaz saya mau nanya. Tadi Ustaz bilang A, B ini, C gini, D. Begini, sekian ini saya ingin mengetahui dalilnya wahai Ustaz. Dari poin-poin ini, tolong sampaikan kepada kami dalilnya. Tidak satu pun Ustaz ini bisa mengeluarkan dalilnya. Di sini ada pelajaran. Baik dalil Al-Quran, As-Sunnah ataupun kaidah gitu nggak bisa ngeluarin karena asal-asalan. Di sini ada pelajaran. Orang jahil mungkin bisa kita kelabuhi, tapi kalau di hadapan kita orang berilmu nggak bisa. Yang ada justru bisa menjadi bumerang bagi kita. Taib. Kemudian di antara faedah at-tanbih, yaitu pengingat benar-benar bahwasanya annahu yanbaghi lil insan an yakuna ala basiratin fi dinih. Layak, sesungguhnya manusia itu selayaknya itu berada di atas basirah dan ilmu dalam agama, dalam beragama. Jangan jadi burung beo, jangan jadi bebek. Jadi burung beo kenapa? Apa yang dikatakan orang dia ikut. Jadi bebek apa yang kemana orang itu dia juga ikut. Enggak. Manusia itu dalam beragama perlu basirah, ya, yaitu perlu ilmu sebelum dia ikut berbicara, perlu ilmu sebelum ia ikut arah. Li'alla yubtada biman yuridu alaihi syubhatan min ulama'il musyrikin. Kenapa perlu ilmu, perlu basirah, ilmu yang kuat agar tidak terjerumus, tidak terkena bala daripada orang yang menghamburkan syubhat dari ulama kaum musyrikin. Dan juga dalam hadis ini ada faedah at-tanbih 'ala al-ihtirazi min asy-syubhah, yaitu pengingat agar menjaga diri, membentengi diri dari syubhat, dan al-hirs 'ala talabil ilm, dan berhasrat untuk menuntut ilmu selalu. Syubhat itu ikhwan, sesuatu yang samar yang membuat fikiran kita kemudian kacau dalam beragama. Dan kalau kita tidak punya ilmu, kita bisa termakan dengan syubhat tersebut. Apalagi kalau misalnya yang menyampaikan syubhat itu adalah orang yang kita kagumi, atau orang yang berpenampilan selayaknya ustaz, padahal yang ditawarkan olehnya adalah penghamburan syubhat untuk diserap oleh kalangan awam yang enggak ngerti ilmu agama dengan baik, kemudian malah justru semakin jauh dan semakin jauh dari sunnah Nabi SAW, dan ajaibnya mengira bahwasanya kebid'ahan atau kesyirikan atau kesalahan ini, mengira bahwa ini semua adalah sunnah. Kebalik jadinya, kebolak-balik. Masalah syubhat, dan sebagian dari ada orang yang memang punya ilmu dikatakan ulama musyrikin, ulamanya orang-orang musyrik, menyebarkan syubhat, itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang benar-benar terjadi. Bahkan wallahi baru tadi malam anak ketemu dengan seorang alim, tapi dia syubhatnya itu luar biasa. Baru tadi malam ketemu setelah majelis, ikut kajian anak tadi malam di suatu tempat, di suatu masjid. Penampilannya seperti saudara-saudara kita di jemaah tabligh, tapi beliau bukan orang jemaah tabligh, bukan sama sekali. Ya, pakai baju putih, agak semrawut dan agak sedikit enggak rapih ya. Dan celana cukup cingkrang.
rambut agak putih, jenggotnya agak putih. Penampilannya ini seperti seorang syekh yang banyak melakukan tirakat gitu loh. Dan pakai sorban, mirip seperti orang Syiah, tapi dia ini seperti bukan orang Syiah. Cuman dalam beberapa akidahnya mirip dengan Syiah. Ya. Dan tercium dari tubuhnya itu aroma yang ketahuan bahwasanya beliau sudah tidak mandi sekian lama. Ya. Ikut kajian. Taib, selesai sholat Isya, Anda menjadi imam ketika itu, kemudian berbalik badan lama, mendekat beliau ini. Semoga Allah memberi hidayah pada Anda dan juga beliau, kasihan. Kemudian beliau mulai menyebutkan ayat, di antaranya surat Muhammad. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Di situ diskusi kepada, dan ternyata beliau bisa bahasa Arab dan bahkan ahli bahasa Arab, ahli nahwu juga. Maka beliau mulai mengajak diskusi tentang walladzina ihtadaw di sini. Ini kalau Anda jelasin apa yang kita bincangkan antara Anda dengan beliau, Anda khawatirnya antum enggak paham jemaah. Tapi intinya adalah kemudian ya, intinya adalah beliau berpemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah yang mungkin kita remehkan karena kita merasa non-exist. Mu'tazilah itu sekarang udah nggak ada. Maka anak katakan antum kurang jauh pikniknya. Mu'tazilah dari segi label memang tidak ada yang akan saya Mu'tazilah, enggak. Tapi dari segi fikrah, pemikiran sekarang banyak. Bagi entah merasa dirinya berpemikiran Mu'tazilah atau tidak. Dan liberalisme itu defaultnya banyak mengambil kaedah-kaedah yang juga menjadi pemahaman Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah dari Wasil bin Atha sampai seterusnya. Pemahaman Mu'tazilah ini adalah peranakan Jahmiyah juga dari beberapa sisi, dan juga Mu'tazilah adalah Qadariyah dalam urusan takdir. Dan ketika kita diskusi ini, awalnya saya mengira orang ini memang penampilannya agak sedikit perlu dipertanyakan ada apa dengan orang ini. Tapi lama-lama saya mulai mencium kejanggalan pada orang ini dari segi pemikiran. Beliau itu ingin betul-betul memforsir pemikirannya ke diri ana dengan lembut, dengan ilmu juga yang dia miliki dari ilmu nahwu, bahwasanya hidayah itu memang dari Allah, tetapi seseorang itu harus berusaha untuk menggapai hidayah supaya Allah tambahkan hidayah. Syuf, ana ulang ya perkataan. Hidayah itu memang dari Allah, tetapi seseorang itu harus berusaha mencari hidayah supaya dia dapat hidayah dan Allah tambahkan hidayah. Kalau dia nggak berusaha mencari, maka dia tidak akan dapat hidayah. Sekarang boleh saya tanya, tolong jawab sesuai dengan apa yang ada di hati antum sejujurnya. Benar atau tidak omongan tadi? Nggak boleh jawab, nggak jawab, harus jawab. Benar? Oke. Benar atau tidak? Seseorang itu hidayah itu dari Allah memang, tapi seseorang itu harus mencari hidayah sehingga dia mendapatkannya. Benar enggak? Benar? Jujur aja, benar. Oke kan? Hah? Benar? Oke. Oke, setuju? Jebakan ini. Lihat jemaah, orang ahli syubhat dan ahli bid'ah itu akan memberikan premis awal sesuatu yang ambigu, bersayap dan oke, gitu. Awal-awal akan oke. Nggak mungkin dari awal akan apa? Ekstrim langsung ke poinnya, kemudian kita bakal menolak. Iya nggak? Hah? Ada nggak syaitan datang ke antum kemudian ayo ikut kami ke neraka? Ada nggak ngomong gitu syaitan? Nggak ada. Yang ada dari sesuatu yang sifatnya bersayap,
ambigu dan zahirnya itu benar gitu loh. Tapi ana awalnya oke, karena ana belum tahu ini orang mana dan siapa dan nggak tahu ana. Dan ternyata ini orang memang dai, dia dai yang pengen menyeru ke mazhab ini gitu loh. Zahirnya benar, hidayah itu dari Allah memang, tetapi seorang manusia itu harus berusaha mencari hidayah sampai dia dapat. Terus kita diskusi sampai kemudian ana mulai merasakan kejanggalan orang ini. Ini kok kayak mazhab Qadari ya. Artinya begini. Hidayah itu nggak mungkin didapat kecuali harus berusaha, gitu. Ini mulai perkataan ini mulai intinya ini kesimpulan yang ana simpulkan dari omongannya. Seperti ini omongannya. Hidayah itu tidak akan didapat kecuali antum berusaha menggapainya. Paham nggak? Apakah perkataan ini benar? Nggak mungkin antum dapat hidayah kecuali kalau antum berusaha dulu baru dapat. Ini jelas nggak? Lebih jelas nggak? Tadi kan masih agak remang ya. Sekarang gimana menurut antum? Kalau antum bilang iya, hidayah itu nggak mungkin didapat kecuali antum harus mencari dulu. Sebenarnya maksud dari pemahaman ini adalah antum itu bisa menciptakan perbuatan antum. Allah itu nggak bakal ngasih sesuatu kecuali harus ada sebabnya. Kalau antum nggak melakukan sebab itu nggak mungkin Allah kasih. Terus begitu sampai kemudian anak uji. Bagaimana pandangan antum dengan ayat atau kalimat yahdi mayyasha? Allah Ta'ala memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Mulai berkelit dengan ilmu nahwu beliau. Mulai ketika anak mulai membaca pemikirannya, mulai ke sasarannya, anak kasih ayat yang sebenarnya ayat itu meruntuhkan keinginan dia untuk menjebloskan anak. Allah Ta'ala memberi hidayah man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Oke? Sekarang. Oke. Yahdi, pahami baik-baik nih. Ini pelajaran lebih serius lagi nih. Enggak paham enggak boleh pulang. Yahdi man yasha. Yahdi artinya yahdi, Allah kan memberi hidayah. Man ini kan isim mausul kepada siapa? Orang siapa? Yang yasha, yang dikehendaki, yang dia kehendaki. Tahir. Pemahaman kita Ahlussunnah, yasha dia menghendakinya, ini kembali ke Allah atau kembali ke orang? Faham gak? Allah Ta'ala yahdi man yasha. Allah Ta'ala memberi hidayah pada siapa yang yasha ini bisa dua makna ini. Yang Allah kehendaki atau yang orang itu kehendaki. Faham gak? Kita pemahamannya adalah Allah Ta'ala memberi hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Ini kan clear? Clear. Kira-kira kalau kayak gitu pemahamannya jelas nggak? Enak nggak? Artinya Allah terserah Allah kan? Hidayah itu terserah Allah, mau Allah beri ke siapa kan? Paham dah sampai sini? Ahlussunnah di sini paham. Baik. Dia bilang la. Yahdi man yasha, na'am. Lakin yasha huna yarji' ila dhamir man. Yaitu yasha ini adalah Allah Ta'ala memberi hidayah pada orang yang menghendakinya, pada orang yang menghendaki hidayah. Yang yasha masih itu apa? Kehendak. Artinya hidayah Allah itu tergantung dengan orang ini mau atau enggak. Mungkin ini bisa menjadi syubhat. Oke, antum enggak terima gitu ya. Ini ngomong pakai bahasa Arab, kita diskusi pakai bahasa Arab. Artinya bagi beliau Allah itu tidak akan memberi hidayah kecuali kalau orang ini pengen. Kalau orang ini nggak pengen, Allah nggak bakal beri hidayah. Paham nggak? Itu menjadi syubhat loh, beneran. Bisa menjadi syubhat. Dan itu syubhat orang liberal juga. Artinya, arti lainnya adalah orang ini nasib hidupnya, garis hidupnya itu sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan Allah. Allah lah yang mengikuti sesuai keinginan dia. Itu paham nggak di sini? Itu. Kemudian oke, kok gitu. Baik.
Bagaimana dengan kisah Umar bin Khattab dapat hidayah? Langsung dia gelap-gelapan lagi, bingung lagi dia, beneran dia gelap-gelapan lagi. Fihi khilaf, selalu gitu dia bilang fihi khilaf. Ikhwan, ahlul bid'ah di antara ciri-cirinya adalah kalau apa-apa udah kesembelit, fihi khilaf, ada perselisihan dari ulama gitu. Itu kebiasaannya tuh. Baik beliau atau ahlul bid'ah lainnya dari para dai yang mempopulerkan bid'ah. Kalau kita sodok ke masalah intinya dengan dalil, berkilah dia. Enggak, itu ada khilaf di situ. Itu seperti itu. Kebiasaannya begitu. Walaupun enggak semua, kalau dai ada yang gitu enggak mesti dia bid'ah, enggak mesti. Cuman rata-rata kayak gitu berkelitnya. Fihi khilaf. Kemudian mulai menjelaskan. Kita kan ceritanya Umar itu kan dapat hidayah bagaimana? Datang ke rumah saudarinya, pengen ngapain? Pengen hajar saudari kan? Kemudian dibacakan surat apa? Toha. Kemudian Allah berikan hidayah secara tiba-tiba kan? Bukan begitu kan? Menurut antum gimana ceritanya? Ada cerita versi antum mungkin? Antum bikin cerita baru? Kayak gitu ceritanya. Artinya Allah Ta'ala memberikan hidayah begitu saja, khalas. Yahdi man yasha. Ya, oke? Nah, mulai berkelit. Enggak itu pakai bahasa Arab. Umar bin Khattab itu datang. Kemudian Umar bin Khattab dibacakan kepadanya surat Toha, surat gitu Al-Quran. Di situ Umar bin Khattab ada keinginan untuk mendapatkan hidayah. Paham nggak? Berkelit ya. Akhirnya karena dia pengen dapat hidayah, Allah berikan hidayah. Repot ini orang nih, kata anak. Nah, enggak gitu. Pak, paham nggak jemaah ini, orang ini berkelitnya gitu. Jadi harus dengan keinginan insan dulu, baru Allah Ta'ala akan berikan gitu maksudnya. Jadi Allah itu seperti nurut sama keinginan orang ini, pengen apa enggak Allah nurut gitu. Oke. Baik. Aduh, ini susah nih. Oke. Ana kemudian sebut lagi. Taib. Asami'ta qissata ummi Abi Hurairah? Apakah antum pernah enggak dengar kisahnya ibunya Abu Hurairah? Pernah dengar enggak antum kisahnya ibunya Abu Hurairah? Yang tadinya Abu Hurairah itu dicaci, dihina sama ibunya sendiri. Rasulullah SAW dicaci, dihina sama ibunya Abu Hurairah. Maka kemudian Abu Hurairah menangis dan datang ke Rasulullah SAW dan minta, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya supaya dapat hidayah. Kemudian Abu Hurairah pulang ke rumah. Tiba-tiba beliau dapati ibunya telah mandi dan kemudian telah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah masuk Islam wahai anakku tersayang. Lihat, faja'ah, tiba-tiba enggak itu? Tiba-tiba. Ana bilang kepada beliau, ya Syekh, karena udah tua ya, ana bilang ya Syekh aja. Sebenarnya mau ana bilang ya Syekh Ton. Ya Syekh, kira-kira Allah Ta'ala bisa atau tidak, pakai bahasa Arab, bisa atau tidak, Allah Ta'ala bisa enggak memberikan hidayah pada seseorang tiba-tiba gitu? Bisa atau enggak? Ajib, jawab. Berkelit belum? Ana la utabi'u, ana enggak ikut ulama yang berpendapat seperti itu. Ana ngomong meracau gitu. La. Qul. Katakan. La atau na'am. Bisa enggak Allah Ta'ala memberikan hidayah tiba-tiba pada orang begitu saja tanpa sebab, terserah Allah? Bisa enggak? Enggak jawab la atau na'am, bisa atau tidak. Ya. Bisa atau enggak Pak Oni? Bisa. Selamat beliau insyaallah. Bisa atau enggak? Pak, bisa enggak Pak? Bisa atau tidak? Yakin? Hah? Beneran? Bukan karena ikut-ikutin mereka, enggak? Taib. Sekarang kok anak tanya, kenapa bisa? Kenapa Allah bisa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Gampang kan bagi Allah kan? Dan itu semua terserah Allah kan? Oke. Tapi beliau itu, anak tekan di situ, enggak mau bilang iya, Allah bisa mencipta, Allah bisa memberi hidayah tiba-tiba bisa. Kalau dia bilang iya, maka hancur semua premis beliau yang tadi. Tapi kalau beliau bilang tidak, enggak mau beliau bilang tidak, karena ana yakin fitrahnya di kalbunya mengatakan iya. Beneran Pak? Dan betapa banyaknya ahlul bid'ah
yang sebenarnya fitrahnya itu berlawanan dengan lisannya dia. Ketika kita sodok sampai pojok, berkelit terus, karena kalau beliau bilang iya setuju sama kita, semua premis dan semua alasan yang tadi beliau kemukakan hancur semua. Kalau kita bilang tidak, itu akan melawan fitrahnya yang sebenarnya udah mulai tergugah itu. Benar. Anak bilang, ya Syekh, bisa atau tidak? Ajib, jawab aja ya atau tidak. Bisa atau tidak? Allah Ta'ala memberikan hidayah pada seseorang tiba-tiba tanpa sebab, terserah Allah Ta'ala. Bisa atau tidak? Allah ngomong lagi. Anak bilang kan, Allahu ala kulli syai'in qadir ya Syekh. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Langsung dia berkilah dengan ilmu nahwu dan saraf. Ana as'aluka alan, kata dia. Saya tanya kamu ya Ustaz. Qadir, ya, mulai pakai bahasa. Wazannya apa? Fa'il, pakai bahasa saraf dan seterusnya. Apakah qadir bermakna fa'il atau maf'ul? Wah, itu pengen apa? Kabur dari permasalahan. Kan padahal ini orang awam juga tahu Allah bisa atau tidak, gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi karena beliau udah, kalau saya jawab iya, hancurlah ini semua ya. Kalau dijawab iya, tidak, melawan fitrahnya. Maka beliau berkelit cari jalan tikus lain. Maka kemudian ana hamparkan kepadanya kisah Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah. Lihat ibunya Abu Hurairah. Ibunya Abu Hurairah itu tiba-tiba dapat hidayah. Setelah Abu Hurairah mintakan kepada Rasul, tolong doakan kepada Allah, minta kepada Allah supaya memberi hidayah pada ibunya. Ada enggak sebabnya? Lah. Pasti di situ ada sebab. Pasti. Wah, berkelit kemudian Nabi bilang, "Khalas. Sekarang berikan kepada anak," pakai bahasa Arab, "A'ti li isman min ayyi kitab alladhi yadullu ala fahmik ya Syekh." Berikan saya satu nama kitab aja yang menunjukkan pemahamanmu itu. Coba, mana kitabnya? Sebutkan aja biar nanti ada murajaah. Lah, kata dia, ana enggak pakai kitab. Ya, pemahaman ana beda dengan pemahaman ulama. Maka ana bilang, idzan ana la asma'u kalamak. Ana la asma'u kalamak. Kalau begitu ana enggak bakal mau dengar kalam antum ya Syekh. Ana ma'al ulama wa anta ma'a nafsik wa aqlik. Ana bersama dengan para ulama dan antum biarkan sendiri, antum dengan akalmu sendiri. Ana bilang gitu. Allah tidak ada hormatnya ini. Orang ini tidak ada hormat kepada hadis Nabi SAW. Dan menyebarkan syubhat, yang mana syubhat-syubhat itu melawan hadis Nabi SAW dan selalu memakai dengan Al-Quran. Pakai dengan Al-Quran. Baik. Maka kemudian dia bilang, hakikatan sebenarnya saya ini adalah lulusan dari ada pesantren daerah, anak gak mau nyebutin ya, dari pesantren ormas tertentu ya. Tetapi ini versi menyimpangnya cuma karena ormas tertentu itu dari kalangan Asy'ariyah, dan beliau ini berpemahaman Mu'tazilah sama Asy'ariyah itu berlawanan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Maka ulama-ulama Asy'ariyah itu banyak yang menulis kitab-kitab bantahan kepada Mu'tazilah. Jazahumullahu khaira, walaupun ya tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang tidak sedikit ya dari kalangan ulama Asy'ariyah, tapi mereka sudah berupaya untuk membantah Mu'tazilah. Nah, akhirnya kemudian masih dia pengen bicara sama antum Ustaz, pengen diskusi sama antum. Ana bilang, la ana la ahtaj kalamak wala ahtaj aqlak. Ana enggak butuh omongan antum dan kalam antum. Ini pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab enggak sekasar ini, Pak, ya. Enggak, ana enggak butuh. Karena ini emang kita harus menutup telinga dari ini. Orang-orang seperti ini. Dia pakai rasio dan akal dan kemudian menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan akalnya sendiri gitu loh. Pada akhirnya kemudian beliau memberikan selebaran satu surat gitu, selebaran, dan juga ada 2 lembar diberikan kepada anak. Ini kayak misalnya selebaran obat gitu loh, atau aliran-aliran sesat yang masih underground, itu kan nulis pakai bahasa Indonesia, tulisannya besar semua, terus ada nomor-nomor ayat 4.257 misalnya, 6.257, ya kayak gitu, dalil-dalil, nggak disebutin ayatnya, cuma disebutin nomor-nomor ayat. Bahwasanya itu disebutnya risalah apa ya?
risalah apa gitu. Ya, 1 lembar itu. Wah. Ini Padepokan Gus Samsudin udah tutup, masih ada orang kayak gini juga gitu kan. Ya. Waduh, gimana nih? Anda bilang lah, Anda nggak mau. Kemudian ada websitenya ada jemaah. Anda nggak mau ngapalin websitenya, Facebooknya ada, media sosialnya ada, masya Allah. Sungguh-sungguh ini orang berdakwah ini. Untuk ke madhab Mu'tazilah, ini madhab sesat loh, Mu'tazilah sesat jemaah. Dan ini pure Mu'tazilah, murni Mu'tazilah. Bukan Mu'tazilah blending dengan filosofi Barat seperti sebagian psikolog, kemudian orang-orang liberal dan seterusnya, enggak. Nah, Anda melihat ini kok ayat Quran enggak ada satupun hadis Nabi SAW. Dan memang orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang paling tidak beradab pada sunnah Nabi SAW, pada hadis Nabi paling tidak beradab. Banyak hadis Nabi SAW yang mereka itu tidak mau menerimanya, karena bagi mereka ini zonni, ini tentang ini kita enggak masuk ke akal kita. Itu kata mereka. Mereka orang yang paling tidak punya adab terhadap sunnah Nabi SAW. Maka kemudian, ini tim mana nih saksinya? Ya kan tadi malam, ana bilang di bahasa Arab, a'tili haditsan wahidan alladhi tahfadhu. Berikan kepada ana satu hadis saja yang engkau hafal wahai Syekh, supaya kami satu hadis saja yang simpel saja. Mungkin kita bisa belajar dari engkau. Satu hadis saja, ana beri tantangan. Begitu kan? Ini beliau lihat. Iya, ngelihat langsung. Satu hadis saja. Wallahi ikhwan, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghukum seseorang karena tidak beradabnya kepada hadis Nabi SAW, Allah hukum lidahnya kelu. Tanya teman-teman anak, beliau langsung bingung mau ngomong apa, bingung. Dengan hebatnya beliau dalam urusan nahwu, kemudian hebatnya menyebut nomor-nomor ayat, tetapi ketika menyebut satu hadis saja dengan seilmu yang tinggi seperti itu, ya benar kayak gitu di depan anak. Seperti orang yang gelisah dan mencari ilmu yang dia udah nggak bisa ngejangkaunya. Lihat di sini, ikhwan. Seperti apa ya? Seperti orang yang kena kutukan, seperti orang yang dibuat oleh Allah Ta'ala jauh dari ilmu hadis. Kemudian menyebut suatu kalimat bahasa Arab yang beliau katakan itu hadis, dan Anda belum pernah mendengarnya sebagai hadis. Murid Anda juga belum pernah mendengarnya sebagai hadis, belum pernah. Anda bilang, "Hadza huwal hadis?" Apakah inilah hadis itu? Anda tanya ke beliau. Anda tanya ke tim mana? Sami'ta hadzal hadis ya putra? Mas, mungkin sami'ta hadzal hadis alladzi dzakara? Mas. Enggak pernah kita mendengar hadis seperti. Cari hadis lain. Mulai dia cari hadis ada berapa jemaah? Hadis ada berapa? Ribuan, banyak ya. Sebenarnya tinggal pilih hadis misalnya innamal a'malu binniyat, selesai kan? Mana pernah orang kayak gini belajar Arba'in Nawawi? Enggak pernah. Seawam-awamnya jemaah, seenggaknya adalah satu hadis yang keinget gitu, minimal bahasa Indonesia. Ini enggak. Seperti orang dapat kutukan, seperti orang dapat laknat. La akbal. Anda enggak terima hadis yang antum berikan ini. Enggak, ini bukan hadis. Yang lainnya sih, yang lain. Hadis yang benar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan ya, Syekh. Mikir panjang dia, seperti orang yang mungkin berilmu tapi ilmunya rumit sekali. Cari ilmu yang rumit sekali sehingga harus mikir panjang. Ya Rabb. Hadis ikramud dhaif kata dia. Hadis ikramud dhaif itu hadis memuliakan tamu. Dari tadi kita tuh bicara tentang Allah, tentang Asmaul Husna, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang hal yang besar untuk kemanusiaan. Giliran hadis tentang memuliakan tamu, itu pun gak hafal, itu pun ana yang baca habis itu. Ini la yakun. Gimana sih Pak kalau orang itu dia tuh pengen menyebutkan sesuatu tapi Allah tutup? Gimana Pak? Antum pasti pernah itu tuh loh tapi Allah tutup ilmu itu. Saya bilang, Anda talqin.
Ya, bukan talqin asyhadu an la ilaha, kayak orang mau mati dong nanti. Ya anak la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Iya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Baru dia enggak keluh lagi. Taib. Khalas, hadis satu aja itu. Tadi kita bicara apa? Sesuatu yang besar, yang mana itu dalil-dalil dalam sunnah juga banyak tentang hidayah. Terus hadis yang berkaitan dengan adab yang mungkin bukan remeh ya, bukan masalah remeh, bukan, tetapi ini yang jauh sekali. Ya, masya Allah. Lihat ahli syubhah seperti ini, ikhwan, dihijabkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sunnah Nabi SAW. Tapi kata anak bilang ke DKM masjid, anak bilang ke ikhwan yang ngaji berapa, itu orang harus diwaspadai. Baru kelihatan sekarang, nggak tahu dari mana itu orang. Bahaya, karena kalau ngobrol sama orang awam, itu orang bisa kehasut dan keikut dengan madhabnya. Yang ujung-ujungnya madhab Mu'tazilah itu, nih anak kasih tahu jemaah, madhab Mu'tazilah sebenarnya tidak percaya azab dan nikmat kubur. Tidak percaya kehidupan di alam barzakh. Nggak percaya mereka. Bahkan kalau versi ekstrimnya, bisa jadi mereka mengatakan bahwasanya surga saat ini belum ada. Nanti itu surga. Saat ini belum ada. Lah terus kalau antum tanya, lah terus surga yang ditempati Nabi Adam gimana? Mulai berkelit mereka. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu bukan surga yang akan dijanjikan kepada kita, beda gitu katanya. Itu bukan kata beliau yang tadi, kita nggak ngomongin surga, tapi ini mazhab Mu'tazilah dan sebagian orang Mu'tazilah. Lah terus surga yang Nabi Adam itu dan istrinya, itu surga apa? Itu disebut al-jannah al-ardiyah, surga yang ada di bumi ini. Itu ada yang berkata begitu dari kalangan Mu'tazilah, tapi nggak semuanya, ada yang berkata begitu. Karena apa? Mereka itu menalarkan gini loh. Kalau memang surga itu di atas langit ketujuh, terus ketika Nabi Adam diturunkan dari surga itu, mana mungkin? Kan gitu Pak? Paham gak? Antum diturunkan dari bulan aja, jatuh ke bumi, mati gak? Insya Allah. Lah ini dari langit ketujuh, dari surga diturunkan, gimana bisa? Enggak, ini enggak masuk akal. Itu kata mereka. Makanya enggak masuk akal, ditolaklah hadis tersebut, atau bahkan sebenarnya mereka menolak ayat, tapi mereka nafsirkan dengan tafsiran yang lain. Bahwasanya surga ini maksud di surat Al-Baqarah, di surat Al-Hijr, di surat Al-A'raf, itu adalah surga bumi, itu bukan surga yang seperti nanti di akhirat, beda. Begitu ya, ikhwan. Iya. Oke, itu mazhabmu dan banyak lain seperti tidak percaya, bahkan ada yang tidak percaya eksistensi jin, enggak ada yang enggak percaya. Dan mazhab Mu'tazilah itu tidak percaya sihir, tidak percaya adanya efek sihir, enggak percaya mereka. Makanya ketika ada seorang influencer mengatakan, gue enggak percaya tuh kesurupan massal, tahu siapa? Dan ini sesat, ini dhalal, ini harus diluruskan ini. Alasannya apa nggak percaya kesurupan massal? Alasannya apa? Kok cuman di Indonesia? Di Amerika nggak ada tuh kesurupan massal. Paham nggak? Itu alasannya, logika gitu loh. Kalau emang kesurupan massal itu benar dari jin, dari setan kesurupan beneran, kok di Amerika nggak ada? Kok di Eropa nggak ada? Cuman di Indonesia doang adanya. Di sekolah-sekolah, kan gitu. Nah. Itu premisnya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya terjerumus pada sikap tidak percaya pada efek sihir. Ya, ini berbahaya. Lama-lama nggak percaya adanya sihir. Itu berujung di setan menghembuskan, lama-lama nggak percaya adanya jin karena nggak masuk logika. Dan ini berbahaya jemaah. Ya, ada influencer mengatakan seperti itu dan bisa jadi orang banyak yang ikutin. Sehingga ketika ada kesurupan massal, nggak percaya, ini paling semua faktor psikologis. Memang betul kesurupan massal boleh jadi adalah kontribusi psikologis yang memang cacat ya. Ya itu mungkin pikiran, gaji belum turun, atau mungkin pacarnya nolak, atau dan seterusnya bisa jadi.
Tapi ketika kesurupan massal yang happening itu diingkari ini sebagai efek dari jin, yang ramai gini aja diingkari, apalagi yang kesurupan sendiri lebih mudah untuk diingkari. Akhirnya lama-lama khawatirnya apa? Nggak percaya kesurupan itu ada. Dan ini bisa berbahaya. Ini bukan berarti kita itu wah dikit-dikit percaya jin, bukan gitu maksudnya. Ini sesuatu yang memang ada. Ini adalah jalurnya setan. Pertama dari hal yang kecil dulu ini lama-lama merembet pada mengingkari adanya efek sihir atau jin, lama-lama gitu. Begitu ya, kawan. Dan ini semua mazhab Mu'tazilah sebenarnya. Iya. Anda sebagai orang yang sudah pernah melihat kesurupan massal, udah biasa ngeliat orang kesurupan. Kemudian ada beberapa psikolog karena terkena dengan filsafat barat dan juga terkena mazhab-mazhab seperti ini, mereka bilang ini semua tidak ada kaitannya dengan metafisik atau makhluk astral atau apalah itu namanya jin. Ini semua hanyalah faktor psikologis. Wah, Anda nggak terima kalau dibilang kayak gitu, karena ini seperti mukabarah, yaitu seperti menentang sesuatu yang real tampak di depan mata gitu loh. Ya, begitu ya, kawan. Taib, hati-hati dengan syubhat. Maka di sini ada tanbih. Kenapa Rasulullah SAW membekali Mu'adz pengetahuan di sana, nanti hati-hati kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang punya ilmu dari ahli kitab. Karena preparation dan persiapan menghadapi orang-orang yang punya ilmu itu tidak sama dengan menghadapi orang-orang yang awam. Kalau Anda mengajar ibu-ibu kampung, itu Anda ajar dengan cara nyaut saut-sautan, enak, mereka mau. Jadi Bu, rukun Islam ada berapa Bu? 5, senang mereka ibu kampung. Tapi nggak mungkin Anda bilang gitu ke bapak-bapak sekalian. Ayo Pak, rukun iman berapa Pak? Nggak ada yang mau jawab. Kok kayak gini metode ngajarnya? Itu menunjukkan tingkat intelektualitas jemaah itu juga harus diperhatikan. Ya itulah metode dakwah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka jadikanlah hal yang terawal yang kamu dakwahkan kepada orang-orang seperti itu, yaitu apa? Syahadat. Ya, syahadat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dalam riwayat lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidullaha ta'ala. Yaitu dakwahnya paling terawal agar mereka bertauhid. Itu dalam riwayat lain. Dalam riwayat lain. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini tauhid adalah awal kewajiban seorang muslim. Yang paling pertama yang harus dilakukan oleh muslim adalah tauhid. Yang paling pertama yang harus didakwahkan oleh seorang dai muslim adalah menyeru kepada tauhid. Dan ternyata para ulama di zaman bahla, di zaman dahulu, mereka berselisih sebenarnya. Ada yang paling pertama yang dilakukan oleh muallaf, orang yang pertama baru Islam, adalah nazar. Nazar di sini bukan nazar kepada perempuan untuk dikhitbah, bukan. Nazar di sini artinya adalah meninjau, meneliti. Ya. Gak, yang paling pertama yang harus dilakukan oleh orang yang bersyahadat adalah dia harus bertauhid, memaknai la ilaha illallah benar-benar, dan mengamalkannya, merealisasikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus orang sebelum kamu dari rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka kepadakulah kalian menyembah, bertauhid. Di sini juga ada pelajaran dari hadis ini bahwasanya al-bada'atu fi da'wati wa ta'lim bil ahammi fal aham. Memulai dakwah dan ta'lim itu harus dari yang paling penting menuju yang penting. Dari yang paling penting dulu diajarkan jemaah.
yang paling dibutuhkan masyarakat, yaitu tauhid sebenarnya. Apapun masalah-masalah yang makin mericuhkan pemikiran masyarakat, makin menjauhkan dari sunnah, ini gimana? Bukan untuk didakwahkan bahkan, melainkan yang kita dakwahkan itu harus dari awal, apapun permasalahannya, yaitu kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan misalnya memprovokasi orang supaya thrilled, terpantik emosinya, terbakar kecemburuannya, teriak-teriak kemudian marah-marah, kemudian mencela ini mencela itu. Bukan itu ya. Melainkan yang paling dibutuhkan al-aham, yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah yang paling awal, harusnya seperti itu. Kalau misalnya yang paling awal dan paling diutamakan dan paling digemari justru adalah bukan semacam tauhid, memahami ayat-ayat Allah dengan baik, memahami hadis Nabi SAW dengan baik, melainkan justru segala yang update harian atau update pekanan atau update bulanan, segala yang happening dari misal dunia politik, pergerakannya, kita harus gimana dan seterusnya, itu bukan dakwah itu. Itu namanya bikin ormas atau bikin partai. Nggak usah dakwah. Bukan di situ dakwah. Rasulullah SAW itu juga punya strategi dalam berdakwah. Tapi beliau enggak dengan memantik orang-orang supaya ayo kita melawan mereka, ayo kita, enggak gitu. Dan ketika misal masyarakat tergiring untuk melawan, dai-dai ini adalah orang-orang yang paling pertama bersembunyi di belakang. Dan itu terbukti baik di Arab ataupun dimanapun. Nah, ingat jemaah Arab Spring. Pernah dengar gak Arab Spring? Pertengahan 2010-an. Ya. Apa bahasa Arabnya itu? Rabi' Arabi. Ya. Rabi' al-Arabi. Arab Spring. Ya. Terutama di Mesir ya. Dan itu ulama-ulama baik yang di Saudi, yang ada berapa orator dari kalangan ahli ilmu memang, yang kemudian ayo kita gini memprovokasi. Terjadilah Arab Spring. Ingat, Arab Spring itu sebagian orang berpendapat berawal dari beberapa pemuda yang aktif di Facebook untuk kemudian diikuti oleh banyak orang, akhir terjadi itu gejolak itu, memakan banyak korban. Kemana ulama-ulama yang sebelumnya mereka teriak-teriak untuk ayo kita turun? Mana mereka? Mereka adalah para kaum berjubah yang paling pertama kabur dan diam ketika terjadi banyak pembunuhan. Mereka hilang dari peredaran, nggak ngomong mereka. Baru kembali ngomong ketika semua keadaan sudah mendingan, baru kembali ngomong dakwah, begitu coba. Enggak seperti dakwahnya para nabi. Ingat ketika Nabi SAW dakwah di Baitul Arqam, tenang. Namun ketika sudah memiliki kekuatan, baru insya Allah bisa berdakwah lebih lanjut lagi dalam tahap berikutnya. Maka al-aham bil aham, al-aham fal aham. Itu yang terpenting dulu buat masyarakat. Mereka butuh ketenangan hati. Tenang dulu. Berdoa minta sama Allah sambil ikhtiar, akan dapat solusinya insyaallah. Taib. Di antara faedah dari kalimat-kalimat tadi, dari fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu la yuhkamu bi islami al-kafir illa bin nutqi bis syahadatain. Tidak dihukumi keislaman seorang yang kafir kecuali kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru bisa kita hukumi secara zahir muslim. Ya. Jadi kalau ada orang bilang Islam tuh bener loh, tapi dia masih pakai salib, kalau memang antum orang muslim, coba baca syahadat. Gak usah deh. Kalau kamu gak baca syahadat berarti kamu Abu Thalib kamu. Ngakuin Islam itu benar tapi nggak mau baca syahadat. Ya. Tapi ketika kita lihat orang itu zahirnya muslim,
ke masjid, maka wajib kita fahami atau kita tandai dia sebagai seorang muslim. Nggak boleh kita cari-cari, ya, kecuali kalau kita tahu kalau dia sebenarnya munafik. Ya. Taib. Di sini ada pertanyaan mungkin karena beberapa panitia bilang kita dialihkan ke majelis sore supaya jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, ya kalau bisa tidak ada. Ya, fadhal. Ada yang bertanya? Enggak ada. Jelas semua insyaallah. Tapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inhum ata'uka lidzalika." Ini sebagaimana di 2 pekan lalu, jika mereka orang ahli kitab ikut denganmu dalam urusan syahadat la ilaha illallah, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka beritakan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, ajarkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk menunaikan salat 5 waktu. Jadi orang-orang ini kalau baru masuk Islam, ya langsung suruh salat. Belajar salat, jangan sibukin di keagamaan orang lain, belajar salat dulu. Udah benar belum salatnya? Itu bagi para mu'allaf. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, fa inhum ata'uka lidzalika, udah ikut, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, itu zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada fuqara, orang-orang fakir. Kenapa di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW fuqara, padahal mustahik zakat, yang berhak mendapatkan zakat ada beberapa sinf yang bukanlah fakir, enggak miskin, enggak fakir. Seperti apa contohnya? Ibnu Sabil, orang yang kehilangan bekal di safarnya, itu belum tentu miskin. Boleh jadi dia adalah sultan di kampungnya, bisa jadi, ya. Begitu juga dengan amil zakat. Amil zakat itu belum tentu miskin, tapi berhak mendapatkan gaji, upah dari pekerjaan amil zakatnya. Tapi ingat, amil zakat yang dimaksud adalah amil zakat dari resmi pemerintah. Ya. Adapun yang disebut amil zakat secara swadaya, ya, atau kelembagaan swadaya, bukan resmi dari pemerintah langsung, maka itu tidak disebut amil zakat yang berhak mendapatkan fee dari harta zakat. Dia boleh mendapatkan fee dari donasi umum atau dari muhsinin atau dari yang lainnya, yang penting bukan dari harta zakat, karena dia bukan termasuk amil zakat. Walaupun perbuatannya perbuatan amil zakat, seperti menarik zakat, mengelola zakat, iya, tapi karena dia di lembaga swadaya, bahkan dia mungkin cuman di yayasan atau masjid, ya, masjid bikin badan khusus pengelolaan zakat, boleh tidak? Ya boleh, karena itu memudahkan orang untuk menyalurkan zakatnya. Tafadhal, boleh. Tapi ingat, itu adalah pengelolaan swadaya, bukan pengelolaan kenegaraan. Yang Rasulullah SAW lakukan, dan Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk nanti menarik zakat, itu langsung dari Rasulullah mandatnya, berarti resmi kenegaraan. Ya, bedakan jemaah. Saya nggak tahu al-jihad ini apakah ada pengelolaan itu. Ya, maka di sini, dan saya nggak tahu ya, ini saya netral, saya nggak tahu apa di sini bagaimana. Tetapi kepengurusan zakat ini boleh mendapatkan gaji, tapi bukan dari harta zakat itu, karena dia bukan mustahik. Baik penarik zakat atau pengelolanya atau orang yang menyalurkan zakat dari masjid ini, mereka mungkin berhak mendapatkan gaji UMR, tapi bukan dari harta zakat. Ini ditekankan terus karena banyak dari kita menamakan itu amil zakat. Ya, namanya amil zakat secara tradisi, tetapi bukan secara syar'i. Dia bukan amil zakat secara syar'i. Adapun amil zakat secara syar'i itu resmi kenegaraan.
Mungkin negara ini punya produk atau punya usaha atau punya pengelolaan dengan apapun namanya itu, tapi memang resmi negara dari waliul amri. Maka para pekerjanya di bidang ini berhak mendapatkan gaji standar UMR karena kembali ke urf. Boleh, iya standar UMR. Berapa standarnya? Kalau Bekasi 4,5 misalnya, betul? 4,5, anggap 4,5. Misal dalam pengelolaan zakat ini ada 3 orang, maka boleh mendapatkan 4,5. Berapa tuh dihitung? 13,5 juta per bulan. Sementara bayaran zakatnya, ngumpulin zakatnya dari orang-orang per bulan cuma dapat 5 juta. Nah ini repot. Makanya kalau bukan dari pemerintahan, maka sebaiknya harus hati-hati gitu loh. Ya, nggak mungkin kalau misalnya kita nih dari kita, misal jihad bikin pengelolaan ini. Masalahnya sekarang adalah, ini mohon maaf ini kalau DKM saya nggak bermaksud mengacaukan tatanan kalau memang berselisih ya. Enggak, ini saya menyampaikan apa yang benar. Kata Allah adalah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian perkataan yang sadid itu tepat gitu loh. Sesuai kebenaran. Mau gimana kek, diusir kek, nanti nggak diundang lagi terserah. Yang penting ini qaulan sadida. Karena kalau kita berbicara tepat, yuslih lakum a'malakum. Allah akan membetulkan amal-amal kalian. Kita tuh kalau bisa benar, bakal benar amalan kita insyaallah. Tapi kalau kita bicara dengan muka berminyak karena cari perhatian, bakal ada nggak benar nanti jadinya. Pura-pura nanti. Tapi jemaah sekalian perlu diperhatikan. Kalau misalnya pengelolaan zakat ini para amilnya swadaya, ya, apakah boleh dia mendapatkan dari tromol masjid? Ini dia masalahnya. Ya, ini dia masalahnya. Apakah tromol masjid ini untuk mereka juga atau tidak? Nah, ini dia yang perlu didiskusikan. Ya. Gitu. Karena pakai tromol masjid. Tromol maksudnya yang biasa Jumatan atau apa? Ini juga untuk pegawai zakat atau pegawai yang mengelola zakat. Nah, apakah berhak atau tidak? Ini harus didiskusikan lagi. Karena tromol ini pada hakikatnya para muhsinin, orang-orang yang infak melalui tromol atau kotak amal, itu tujuannya untuk kemakmuran masjid. Apakah termasuk kemakmuran masjid, yaitu pengelolaan zakat, atau itu adalah hal yang sebenarnya terpisah dari masjid? Itu yang perlu dibincangkan kembali. Tentu yang lebih afdol biar terjauh dari syubhat, yaitu ada muhsin khusus, ya, untuk membiayai orang-orang ini mengelola masjid, mengelola zakat. Atau orang-orang ini volunteer, dia memang digaji oleh masjid sebagai pegawai masjid, tapi melakukan volunteer saja. Untuk bagian pengelolaan zakat saya tidak digaji apa-apa, lillahi ta'ala. Itu jauh lebih afdal. Tapi kalau ada muhsinin yang mau ngasih ke mereka khusus, boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat minta izin sama ketua DKM dan kepengurusan DKM. Karena orang ini pegawai, kita nggak boleh melakukan hadiah kepada pegawai yang sudah dikontrak. Tuh, semua ini ada fikihnya cuma. Semua ini ada fikihnya, beneran ada fikihnya. Nggak bisa semau kita, udah yang penting secara logika saya kayak gini. Nggak bisa, ada fikihnya. Ya. Dan Masjid Al-Jihad ini masjid yang Masya Allah, kebaikannya Masya Allah. Maka jangan sampai zahirnya Masya Allah tetapi ternyata di dalamnya tidak ada fikih. Maksudnya di dalamnya tidak pakai ilmu fikih untuk mengelolanya, maka ini sangat disayangkan kalau misalnya gitu. Tapi insya Allah, ana percaya Allah Ta'ala akan membimbing kita semua insya Allah untuk kembali ke syariat Allah Azza wa Jalla secara perlahan sehingga semuanya membaik, ya, insya Allah Ta'ala. Ini bukan hanya nasihat untuk Masjid Al-Jihad, semua masjid di bumi Allah Azza wa Jalla, ya. Semoga Allah Ta'ala berkati masjid ini dan juga semua yang mengelolanya dengan baik. Karena bagaimanapun ini adalah sesuai namanya Al-Jihad. Maka semua yang mengelolanya dengan baik, mereka mujahid dalam konteks membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah juga bangun rumah untuk kita di surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Saya pikir tidak ada pertanyaan. Nggak ada kan? Yakin kan? Ada juga. Kenapa antum adakan? Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya untuk bantahan kepada orang awam atau yang misalnya menanyakan ketika bagus dong ketika kita itu mencari hidayah gitu. Yang tadi masalahnya Mu'tazilah itu. Jadi bagus dong kita mencari hidayah daripada dia cuma muncang-muncang kaki gitu, tiba-tiba dia dapat hidayah. Ya. Jadi mungkin boleh bantahan yang dikasih. Ya. Taib, ahsanta. Pertama, orang awam itu tidak dibantah, karena orang awam itu nggak ngerti. Jadi kalau kita bantah, makin ribet urusannya. Kita bisa ancur-ancuran kalah juga. Makanya Imam Syafi'i nggak mau berdebat, berbantah-bantahan dengan orang awam. Melainkan orang awam dibimbing, diberi nasihat. Kalau tadi terkena syubhat, lah bagus dong mencari hidayah daripada kita ongkang-ongkang kaki gitu. Begini. Yang dimaksud orang Mu'tazilah mencari hidayah tersebut bukan semata-mata kebaikan kita, yuk kita mencari hidayah, bukan itu. Tetapi maksud mereka adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan memberi hidayah kecuali kalau manusia itu mau. Artinya Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan tetapi setengah-setengah. Itu maksudnya. Kita nggak menafikan mencari hidayah itu bagus. Anda pun duduk di sini dalam rangka mencari hidayah, ya nggak? Iya, itu bagus. Dan tapi bukan itu poinnya, gitu. Jadi orang awam ini mungkin belum paham ke poinnya Mu'tazilah ini. Iya. Ingat Mu'tazilah itu sebagiannya bahkan ada sebagian Mu'tazilah bermadzhab Qadariyah yang berfaham Qadariyah menganggap manusia itu dalam urusan keburukan itu mentakdirkan dirinya sendiri. Mereka menganggap Allah Ta'ala hanya mentakdirkan yang baik-baik saja. Adapun yang buruk itu manusialah yang menciptakannya. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan yang buruk. Itu tuh syubhatnya tuh. Paham gak? Ayo, ada lagi syubhat baru. Jadi orang bermaksiat itu bukan takdir Allah, melainkan itu dialah yang bersalah, dialah yang menciptakan maksiat itu, manusia itu sendiri. Ini seolah-olah bagi sebagian orang awam ini benar loh. Maksiat itu bukan takdir Allah, itu emang dianya bikin sendiri. Loh, hati-hati dengan pemahaman ini. Sekarang apakah maksiat ini termasuk takdir Allah? Ayo jawab. Takdir Allah bukan? Termasuk yang ditakdirkan di Lauh Mahfuz ada maksiat ya? Ada maksiat. Ya. Tapi karena kita beradab sama Allah, maka kita tidak nisbatkan maksiat ini kepada Allah, melainkan kepada pelakunya. Tapi tidak mengingkari bahwasanya ini semua takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi beda dengan Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka berpemahaman ini bukan takdir Allah. Bahkan sebagian dari mereka berpemahaman Allah Subhanahu, ada yang berpemahaman, ada enggak semuanya. Ada yang berpemahaman Allah Subhanahu wa taala sebelum terwujudnya maksiat, Allah tidak tahu bahwasanya akan terjadi maksiat. Tuh sakit. Karena Allah tidak mau menciptakan maksiat. Yang menciptakan maksiat itu orang itu sendiri. Tuh syubhat. Ya bikin syubhat. Bagi sebagian orang, ini benar nih, logis nih, karena kita itu nggak boleh kita katakan Allah Ta'ala menciptakan maksiat. Enggak, Allah tidak akan menciptakan keburukan. Makanya sebagian dari ulama mengatakan, atau bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa disebut majusi? Majusi itu punya dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Mereka memang menyembah api. Kenapa? Karena api inilah yang menerangkan, enlighten. Sedangkan darkness itu ada Tuhan sendiri. Maka ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Itu bagi orang-orang majusi. Dan Qadariyah dan sebagian Mu'tazilah itu mereka berpemahaman bahwasanya Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik saja. Berarti yang buruk-buruk ada Tuhan tersendiri yang menciptakan dong. Yaitu siapa? Yourself. Anda sendiri yang menciptakan. Berbahaya gak ini madhab? Bahaya jemaah sekalian. Sekarang kita tanya ke Qadariyah, bagaimana dengan iblis? Siapa yang ciptain? Jelek gak iblis? Jelek. Ya itu biarin mereka pusing-pusingin sendiri. Jawab. Iya. Tapi kalau antum ketemu orang seperti ini, kalau antum pengen mempertahankan akidah, tutup telinga antum. Pergi jauh-jauh. Wallahi.
Hati-hati. Antum ketemu orang liberal, diskusi sama orang liberal, kalau ilmu antum kalah, antum kena. Antum kena. Ajaibnya sekarang banyak anak-anak muda liberal. Kenapa? Karena ilmu pemahaman seperti ini sensasional, seperti something new, dan mereka senang tertarik. Kok kayaknya seru nih kayaknya. Akhirnya jadi liberal. Banyak anak-anak muda liberal, banyak. Apalagi produk Ciputat, banyak itu. Iya kan? Produk liberal. Anak-anak muda. Antum kalau diskusi mereka seolah mereka tuh benar gitu loh. Seolah dengan bahasa-bahasa ilmiah, masya Allah, dibalut dengan bahasa-bahasa saintifik. Padahal enggak, hancur akidah mereka. Ya, begitu. Ya, semoga Allah memberi hidayah pada anak juga antum semua dan juga rekan-rekan muda ini. Anak lihat masih muda seperti anak, alhamdulillah, masya Allah. Iya, yang muda yang produktif ya, insyaallah produktif di jalan yang benar insyaallah taala. Saya tutup insyaallah karena udah jam 5. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.